Ketegangan antara Rusia dan Ukraina terus memanas setelah serangan invasi yang dilancarkan Rusia ke beberapa wilayah perbatasan Ukraina hari ini. Rusia bahkan mengklaim telah menghancurkan sejumlah pangkalan udara Ukraina dan sistem pertahanannya. Bagaimana perbandingan adu kekuatan militer Rusia dengan Ukraina? Untuk mengulasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan koresponden pertahanan CNN Indonesia, Iwan Hermawan. Selamat sore, Iwan. Selamat sore, Rifana. Iwan, kalau dilihat dari gencarnya serangan yang dilancarkan Rusia, bagaimana secara general Anda melihat kekuatan militer Rusia ini? Ya, Rifana, memang kalau dilihat dari sisi perbandingan kekuatan memang tidak imbang antara Ukraina dengan Rusia. Karena memang seperti kita tahu sebenarnya Ukraina sendiri sebenarnya pecahan Ukraina dan Rusia itu sebenarnya keduanya adalah pecahan dari Uni Soviet. Akan tetapi kemudian lebih banyak material ataupun alutsista itu berada di Rusia. Walaupun waktu awal-awal perpecahan memang ada beberapa alutsista yang ada di Ukraina tapi kemudian dibawa ke Rusia gitu. Dan kemudian setelah perpecahan itu pihak Ukraina sendiri tidak bisa membangun militernya secara efektif. Mereka tidak bisa melakukan modernisasi, mereka tidak bisa melakukan switch atau perpindahan alutsista dari barat ke timur seperti misalnya di negara-negara Eropa Timurnya seperti misalnya contohnya Polandia di mana mereka dulunya juga menggunakan peralatan tempur buatan Rusia, buatan Soviet begitu, tapi ketika Soviet runtuh mereka masuk ke NATO dan kemudian beralih menggunakan alutsista buatan NATO, dan sementara Ukraina tidak bisa melakukan itu dan teknologinya pun kebanyakan dikuasai oleh pihak Rusia. Jadi memang ketika misalnya saat ini terjadi serangan dari pihak Rusia, maka Ukraina tidak bisa berbuat banyak karena memang peralatan yang dipakai dengan Ukraina itu secara kualitas memang jauh di bawah kualitas lebih tinggi di Rusia, dan Rusia sendiri pun sudah tahu bagaimana mengantisipasi misalnya peralatan-peralatan tempur yang dimiliki oleh Ukraina, katakanlah misalnya untuk menjamming radar ataupun untuk menghindari serangan peluru kendali anti serangan udara itu semua karena doktrin maupun peralatannya Rusia pun punya begitu. Jadi Rusia bisa tahu bagaimana cara untuk menghindari ataupun meminimalisir korban dari pihak Rusianya untuk karena mereka sudah tahu ini peralatan ini digunakannya dengan cara seperti apa begitu. Seperti itu, Rifana. Oke, Iwan, dengan kekuatan infrastruktur militer Ukraina, apakah menurut Anda negara tersebut akan kesulitan menandingi kekuatan militer Rusia? Karena dari segi anggaran saja udah jauh sekali nih, Iwan. Ya betul sekali, Rifana. Memang anggaran militernya pun dari pihak Ukraina sendiri memang sangat kecil. Itu di tahun 2021 hanya sekitar 4,2 miliar dolar, itu jauh. Bahkan jauh dibandingkan misalnya dengan TNI begitu. Jadi memang tidak efektif untuk melakukan pertahanan yang cukup efektif begitu. Karena itu kemudian mereka melakukan semacam kemarin-kemarin itu seperti kita bisa lihat mereka melakukan semacam pelatihan-pelatihan bagi warga Ukraina begitu untuk melakukan perlawanan. Jadi semacam komponen cadangan ataupun mereka akan melakukan gerilya. Tapi menurut saya itu pun tidak akan efektif dengan adanya dengan Rusia yang begitu perkasa, Rusia yang memiliki bom nuklir, memiliki pesawat pembom, dan seperti yang kita lihat dalam waktu hanya sekitar mungkin 1 atau 2 jam saja pertahanan udara Ukraina itu sudah bisa dilumpuhkan secara total. Angkatan lautnya pun dikabarkan sudah hancur begitu ya, dan tidak ada perlawanan yang cukup berarti begitu dari pihak Ukraina. Walaupun memang disebutkan bahwa dari pihak Ukraina sendiri menembak 5 pesawat tempurnya Rusia, tapi ya hanya 5 begitu dari sekian banyak serangan yang dilakukan oleh pihak Rusia, dan kita ini masih akan terus berlangsung begitu ya. Sampai saat ini memang konflik masih terjadi di sekitar perbatasan gitu, dan tapi kita masih menunggu yang gerakan dari atas dari utaranya Kiev, yaitu dari Belarusia, karena jika di Belarusia itu lapis bajanya Rusia itu sudah siap juga untuk memasuki, dan itu sangat dekat dengan Kiev. Jika itu terjadi ya Kiev akan dengan mudah dikuasai oleh pihak Rusia. Oke. Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah pangkalan militer Ukraina. Apakah itu akan semakin mempersulit langkah Ukraina untuk memberi serangan balasan karena pangkalan militernya saya lihat tidak begitu banyak, Iwan? Ya betul, memang yang dilakukan oleh Rusia ini memang sebuah strategi perang klasik begitu ya. Jadi yang dihancurkan pertama adalah pangkalan udara dan kemudian juga pos komando. Jadi memang jika ada serangan ke Ukraina itu adalah serangan untuk ke pos komando yang ada di Ukraina begitu. Jadi sampai sejauh ini memang belum ada pasukan darat yang menduduki di Kiev, tapi
ada pasukan payung yang berada di sekitar yang katanya sudah menguasai di Donetsk, di airport yang di Donetsk itu sudah dikuasai oleh pihak Rusia. Jadi itu memang strategi pertempuran klasik di mana kuasai udara dulu, kemudian menghancurkan pos komando, kemudian menghancurkan komunikasi lawan. Jadi memang strateginya strategi yang cukup klasik begitu, Oke. Rifana. Oke, terakhir Iwan, kalau nanti negara-negara NATO mau membantu Ukraina begitu ya, apakah kemudian Ukraina kekuatan militernya masih mampu mengimbangi Rusia atau malah masih sangat kesulitan? Akan sangat kesulitan bagi Ukraina ataupun bagi NATO sendiri. NATO pun sampai sejauh ini kan masih terlihat setengah hati untuk menurunkan pasukannya. Jadi seperti yang kita bisa lihat selama ini beberapa minggu terakhir ini, yang NATO lakukan adalah bukan menempatkan pasukannya di Ukraina, tapi mereka mengirimkan bantuan-bantuan seperti misalnya bantuan rudal, bantuan senjata, bantuan keuangan. Tapi untuk strategi untuk penempatan pasukan, mereka tidak melakukan penempatan di Ukraina begitu. Jadi memang akan sangat sulit, dan ketika misalnya saat ini posisi Ukraina pun sudah terkepung. Dari utara ada Belarusia yang juga pro Rusia, di selatan ada separatis yang disebut separatis Donetsk dan Luhansk itu, dan kemudian juga di pangkalan lautnya juga di Crimea juga sudah dikuasai oleh Rusia. Jadi akan sangat sulit bagi NATO, bahkan untuk mengirimkan bantuan pun kemungkinan besar akan sulit, karena wilayah udara di Ukraina sendiri sebenarnya saat ini seperti kita lihat sebenarnya sudah dikuasai oleh Rusia. Jadi ketika misalnya ada pesawat transport untuk melakukan bantuan logistik atau bantuan peralatan senjata, itu tentu akan sangat sulit. Yang bisa dilakukan oleh Ukraina ya tentu melakukan perang berlarut, tapi perang berlarut tentu biayanya dan korbannya nantinya akan sangat besar begitu ya, karena Rusia sendiri tampaknya tidak main-main, dan bahkan Putin sendiri sudah menyatakan bahwa dia akan melakukan menghukum, tanda kutip menghukum orang-orang yang melakukan serangan ke Donetsk dan Luhansk itu. Jadi ada kemungkinan Putin akan melakukan serangan ke Kiev pada akhirnya nanti. Oke, semoga itu tidak terjadi ya, apa yang tadi Anda katakan, dan diplomasi masih terbuka menurut Presiden Rusia Vladimir Putin. Kita tunggu nanti bagaimana akhirnya, semoga sekali lagi itu tidak menyerang ke jantung ibu kota dari Ukraina. Terima kasih sekali ulasan yang sangat komprehensif, koresponden pertahanan CNN Indonesia Iwan Hermawan, sehat selalu. Terima kasih Rifana.